Pantau ibu hamilnya, memang dipantau, diukur lilanya. Nah, kalau lilanya kurang dari 23,5 tadi bermasalah ada ibu ini? Bermasalah. Itu yang namanya kurang energi kronis. Salah satu itu faktor resiko kaget anaknya akan melahirkan anak yang bermasalah gizi. Itu baru faktor resiko, Bu, ya. Jadi kalau ibu-ibu hamil, oh ya aku dikurus kecil, lila aku kurang dari 23,5. Sepanjang masa dia hamil, kalau makannya bagus, dia dalam keadaan sehat, insya Allah dia anaknya bagus, Bu. Jadi jangan stres duluan, jangan kecil hati. Itu sekadar acuan kita supaya untuk faktor risiko, deteksi dini, ya, deteksi dini kita bahwa ini ibu ini mengalami faktor risiko. Tidak terlepas juga ibu-ibu yang mengalami hamil tapi dia tidak faktor risiko, tidak kek, gemuk lepo. Banyak yang gemuk lepo anaknya kurang dari 2,5 kg. Itu namanya DBLR. Termasuk juga masalah itu kalau ibu hamil yang melahirkan anak di bawah berat badan normal 2.500 gram. Ya, karena apa? Karena dia tadi merasa aman, ya, merasa aman. Jadi dia makan sekendaknya, makan sekendaknya tadi tidak menurut aturan, ya. Jadi makan yang menurut aturan itu bukan makan yang mahal, ya. Jangan nak kita nak ngidang setiap hari, nak malbi terus, nak ayam goreng, nak apa, tidak. Ikan betok, ikan apapun ada, ya, ada. Kalau semua makanan yang ada di dunia ini itu mengandungi zat gizi, tapi ada porsinya masing-masing. Ada sumber karbohidrat, ada protein, ada mineral, ada vitamin. Jadi sepanjang dia makan dengan 3 fungsi ini tadi, ya, insya Allah lah anaknya lahir dengan sehat. Apalkan yang sudah 3 fungsi untuk makan, jangan-jangan lupa lagi. Mak mana nak mengedukasi dengan ibu hamil dan ibu balita yang terdampak stunting. Coba yang menurut 3 fungsi ada yang apa yang bisa ngulang? Kita harus menyediakan makanan itu harus ada 3 fungsi. Protein, protein, ya. Jadi kalau kita tuh menyajikan makanan untuk umum ini, tidak untuk ibu hamil, untuk anak-anak tidak. Jadi harus ada 3 fungsi sebagai zat pemberi tenaga, zat pembangun, zat pengatur. Zat pemberi tenaganya sumber karbohidrat. Sumber karbohidrat apa contohnya? Nasi, roti, ubi, ya. Nah terus zat pembangun itu protein. Protein itu harus ada 2, protein hewani, protein nabati. Berarti harus ada ikan, ayam, daging atau apa, salah satu, bukan ada galau-galau, ya, salah satu. Itu contohnya, berarti kalau pagi nak makan telur, ikannya kaget sore. Jangan pas makan kaget ikan mujair sebesar ini dihantam, telur sikok dihantam, kaget malam makan kaget lauk, nyedung nih. Itu yang pengaturan yang salah, ya. Itu pengaturan yang salah dan tidak hemat, Bu. Kalau kita ngatur makanan menurut 3 fungsi itu hemat loh, kita hemat, ya. Jadi kalau dijuk bapak-bapaknya duit belanja itu kita pacak habis bulan dari sisa belanja. Kalau kita bisa ngaturnya, ya, tidak ditanya lagi kan bapak-bapak, kalau misalnya hari ini dijuk duit masak, pokoknya ini sudah ada, sudah cukup lengkap zat gizinya, ada galau yang 3 fungsi tadi, masih ada lebih kan tidak ditanya lagi itu kan, boleh kami nak beli abang bebe gitu sisanya, ya. Jadi main-main baik. Jadi kita hemat, bukan no. Satu kali kita makan itu, ya, satu hari itu kita hanya butuh 2.250 kalori. Kalau untuk kita yang berat badan normal, yang untuk ibu-ibu. Kalau untuk bapak bisa dia 2.500 kalori. Karena bapak-bapak dia lebih bekerja, kan lebih banyak mengeluarkan energi. Itu tidak banyak, tidak, gitu ya. Jadi satu kali makan 2.250 itu kita bagi dalam 6 poin, ya. Pagi snack jam 10, makan siang snack jam 2, makan malam snack jam 11.
9 malam atau jam 7 malam kalau kita makannya sore. Ya, kalau kita atur itu cukup Bu, bisa gitu ya. Dengan seberapa pun dikasih suami duit belanja kita bisa. Karena apa? Satu kali kita makan itu cuma 34 gelas belimbing. Bukan gelas ini kecilan. Ada gelas belimbing kalau kita galak buat kue zaman dulu galak nakeri gula dengan gendong ya. Nah itulah, itu 34. Bukan beras, nasi. Satu kali makan. Ya. Dua proteinnya, ikannya cuma 50 gram. 50 sampai 75 gram. Itu tuh yang sudah masak 50 sampai 75 itu. Bukan yang mentah itu. Berarti kalau kita ada 4 itu berarti kita kalau 75 kali 4 berarti 300 gram lebih dari seperempat ya. Satu kali makan. Tapi pas masak itu hemat gak itu? Hemat berarti kalau kita nih kadang-kadang dibuat seluang sekilo goreng sekali makan, sekali lewat ngeratai ya, ngeratai ya. Nah itu 50 gram. Terus tahu satu potong. Kita pilih antara tahu dan tempe. Ini mungkin Ibu Masira, Ibu Mira lebih paham karena dia masak di puskesmas menurut aturannya nih, berapa gram yang harus dimasak. Jadi tahu pilih salah satu. Kalau kita nak tahu tempe berarti bagi dua. Dari 75 itu berarti 35 tahu, 35 tempe. Ya, atau kita nak misalnya tahu pagi, malamnya pakai tempe. Nah, untuk satu kali makan 75 itu berapa sih kalau kita beli ya? 1000 kali kalau kita beli yang sudah digoreng. Kalau digoreng masak dewe. Tempe itu berapa sih? 5.000 apa berapa itu? 3.000. Nah, 5.000 pengalaman berapa dapat? Banyak. Irisannya. Banyak 10. Nah, coba kamu kaget balik cak manunya yang 75 gram kata Ibu ya. Jadi kayak kamu paham hemat kamu ini. Kita belajar makan, kebutuhan kita mencukupi, tapi kita masih memakai prinsip ekonomi. Ya. Terus sayurannya terserah kita nak sayur asem atau nak sayur apa, itu 200 itu kalau dalam bentuk kuah yang semangkok ya, semangkok kecil itu ya. Nah itu 200 mili itu buah sepotong, buah terserah nak buah apa. Sekarang jeruk lagi musim murah boleh. Kalau yang kecil-kecil itu bisa 2 kita makan sekali makan karena manis cuma masuk kalau laju tidak makannya macam-macam laju makan ya itu 2 kalau dia besar stop sama bayar 100 gram. Kalau nak gampangnya itu kates banyak bolehnya. Nah kilo kaget kamu coba baca itu berapanya sepiring sikok wong ini makan berapanya harganya coba itu Ibu Mira lah pahamnya berapa untuk balita satu kali makan ada hitungannya. Nah itu salah satu pencegahan itu tadi. Kalau ibu hamilnya tidak lengkap makanan itu, dia akan mengalami masalah gizi. Pas diperiksa HB-nya kurang dari 10, mending kurang dari 10, kurang dari 6. Nah, parahnya itu bisa transfusi kan, sak mana dia untuk menjaga kesehatan bayinya dalam kandungan jadinya, sedangkan untuk diri dia dewek baik sudah tidak bisa dia untuk menjaganya ya. Itu tugas kader di sini apa? Mengedukasi, mengingatkan, mengajak, mengunjungi ya. Nah sampai di sini ada yang nak tanya?